Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video petunjuk implementasi pembuatan metadata menggunakan ArcCatalog. Jadi video ini adalah serangkaian video pembinaan yang tentunya teman-teman bisa melihat mengenai pentingnya metadata di episode 1 ya, video episode 1. Nah, kita mulai saja pembuatan atau implementasi metadata menggunakan ArcCatalog ya. Pertama-tama kita buka dulu website Kugi ya. Saya di sini udah buka ya, alamatnya di kugi.ina-sdi.or.id ya. Di sini. Nanti akan muncul halaman Kugi. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di bagian sini ada standar data dan metadata ya. Standar data dan metadata itu di bagian metadata, di bagian bawah sini ada unduh petunjuk implementasi pembuatan metadata. Jadi kita klik aja, kita preview sebentar terkait pembuatan metadatanya. Nah, jadi dokumen yang ada di website Kugi terkait petunjuk implementasi pembuatan metadata itu sekarang versi 3 ya, versi 3, penyempurnaan dari versi 2, terakhir tanggal 23 November. Dan di bawah sini ada catatan bahwa dalam membuat metadata geospasial itu kita menggunakan ArcCatalog itu bukan merupakan kewajiban. Kita bisa menggunakan perangkat lunak lain ya untuk membuat metadata yang sesuai standar ISO 19115 seperti CutMDEdit. Nah, ini daftar isinya. Nah, di bagian sini kita ada persiapan implementasi pembuatan metadata. Maka kita mulai aja pembuatan metadatanya. Kita buka ArcCatalog dulu ya. Saya klik start, lalu ketik ArcCatalog. Ini saya pakai ArcCatalog 10.5. Bisa digunakan ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya versi lebih bagus lagi, versi 10.8 misalkan, itu juga nggak apa-apa, itu sama aja. 10.4 juga tidak menjadi masalah. Ya, jadi versi 10.5 yang saya gunakan di sini. Kita tunggu dulu sampai ArcCatalognya muncul. Nah, ini udah muncul ya. Di sini ArcCatalognya. ArcCatalog itu tampilannya serupa dengan Windows Explorer ya. Nah, lalu kita cari data yang akan kita berikan metadata. Ya, jadi metode yang kita gunakan ini kalau kita menggunakan ArcCatalog itu kita cari datanya dulu. Setelah kita cari datanya lalu kita berikan atau kita buat dia metadata gitu. Di sini ya sudah ada ya, saya punya data ya. Misalkan saya punya data RBI 5K ya 1:5000 wilayah Bogor tahun 2015. Nah, inilah yang mau kita buatkan metadatanya nih. Dari sini kita klik. Kita harus sorot bagian ini ya. Kita sorot bagian ini. Lalu kita klik description ya. Kita klik description. Gitu. Jadi cara membuat metadata itu seperti itu. Kita sorot dulu datanya. Lalu kita klik tab description. Nah, sebelum kita mulai start untuk membuat metadata, ArcCatalog ini harus kita konfigurasikan terlebih dahulu. Ya, ArcCatalog ini harus kita konfigurasikan terlebih dahulu. Kita klik customize ya. Di bagian sini kita klik customize. Lalu klik ArcCatalog option. Ya, klik ArcCatalog option. Nah, di sini sudah muncul metadata ya. Di sini ada tab metadata, ada banyak tab. Kita pilih aja salah satu yaitu tab metadata. Dan di sini kita pilih ISO 19139 metadata implementation specification GML 3.2. Ya. Kita klik aja. Kenapa kita pilih yang 19139? Karena 19139 ini struktur di dalamnya itu adalah ISO 19115. Jadinya kita pilih yang ini. Lalu kita klik OK. Ya. Nah, kalau sudah klik OK artinya kita sudah siap untuk membuat metadata sehingga kita
nanti struktur yang kita isi adalah menggunakan ISO 19115. Nah, untuk memulai pembuatan metadata, pertama tadi kita sudah ya, kita sorot dulu datanya, lalu kita klik tab description, ya. Lalu kita klik edit, ya. Di sini ada tombol edit, kita klik edit, ya. Maka dia akan muncul ya semacam formulir atau isian untuk membuat metadata. Nah, kita coba gunakan atau pembuatan metadatanya sesuai dengan yang ada di dalam tutorial ya, tutorial yang kita download dari website Google tadi, petunjuk implementasi pembuatan metadata. Nah, di poin 1, jadi metadata ini kita buka dulu ya. Kita kembali lagi ke daftar isi ya. Jadi metadata ini terdiri dari beberapa elemen ya, rekan-rekan semua. Ada elemen 1 nih metadata, 2 informasi identifikasi, dan seterusnya sampai ke elemen data quality atau kualitas data ya. Jadi ada 14 elemen, dan 14 elemen itulah yang harus kita isi informasinya sehingga nanti pengguna mudah mengetahui berbagai informasi terkait datanya ya. Kita mulai aja dari elemen yang pertama, yaitu kita metadata ya. Nah, di metadata di bagian sini ya, itu kita mengisi terkait file identifier ya. Kita mengisi terkait file identifier. Berarti kita kembali lagi ke katalog ya. Kita lihat dulu di sini details. Jadi kita nanti klik details pada menu metadata seperti pada gambar di bawah ini ya. Ya, kita kembali lagi ya. Nah, pertama tadi kita klik details ya. Klik details pada di sini ada details ya. Pada bagian metadata. Jadi yang harus teman-teman perhatikan saat membuat metadata di dalam katalog ini ada 3 section ya, 3 section utama, 3 bagian. Ada bagian overview nih, lalu ada bagian metadata, ada bagian resource. Overview ini, di bagian overview, dia menjelaskan terkait datanya. Jadi beberapa isian atau beberapa formulir terkait resource itu diambil ke overview, kita bisa mulai isi dari sini. Lalu terkait metadata itu adalah formulir atau isian metadata nanti untuk mengidentifikasikan metadata itu sendiri, gitu ya. Sedangkan untuk resource itu informasi atau berbagai informasi yang kita gunakan untuk mengidentifikasikan datanya. Jadinya jangan salah isi, kita isi sesuai dengan sectionnya ya. Nah, pertama kita mau mengisi metadata identifier. Metadata identifier itu ada di part metadata ya, di section metadata, kita klik details. Nah, di sini ya, kita lihat ada file identifier. File identifier itu berfungsi untuk mengidentifikasi metadata secara unik. Jadi dia nggak ketukar dengan yang lain. Kita harus isi dia dengan identifier atau suatu kode atau suatu penamaan ya. Yang unik sifatnya. Kita bisa aja klik create di sini. Ya. Nah, ini dia akan mengeluarkan baris-baris kode semacam kode-kode huruf dan angka itu dia sifatnya unik gitu. Dalam pembuatan identifier ini tidak ada aturan yang mengikat. Rekan-rekan semua bebas di sini, kita mau isi apa, seperti apa formatnya. Yang penting dia sifatnya unik dan bisa mengidentifikasikan datanya, tidak redundan dengan yang lain gitu ya. Karena saya di sini mau buat sendiri, ya, di sini metadatanya untuk mengidentifikasikan data RBI ya, maka saya pilih, saya sebutkan dulu ya. Format yang saya pilih itu saya sebutkan dulu. Nama produknya yaitu RBI, lalu saya sebutkan skalanya, lalu saya sebutkan tahunnya 2015 gitu ya. Lalu saya sebutkan wilayahnya. Ya, menurut saya ini kalau saya untuk mengidentifikasikan data RBI secara unik, menurut saya cukup seperti itu. Tergantung nanti bagaimana data yang ada di rekan-rekan penyelenggara IG semua ya. Berbeda, tiap data berbeda. Dan terserah teman-teman semua dapat menentukan format identifiernya sendiri. Yang penting dia sifatnya unik ya, tidak identik dengan satu sama lain gitu. Dia sifatnya unik. Nah, selanjutnya ada parent identifier ya. Parent identifier ini
adalah induk dari identifier yang barusan kita isi. Ya, kalau kita mau isi bisa, atau kalau mau kita nggak isi pun, misalkan belum ada nih, belum ditentukan induknya, itu nggak masalah. Tapi sebisa mungkin diisi. Nah, di sini saya induknya itu adalah satu buah identifier yang bisa mengidentifikasi seluruh data rupa bumi Indonesia. Kan ini kan bukan cuma Bogor aja ya, bukan cuma Bogor saja, bukan cuma tahun 2015 saja. Nah, saya ingin seluruh data RBI yang skalanya 5.000 teridentifikasi melalui induknya. Maka kalau kita mau seperti itu, setiap identifier unik ini kita beri identifier induk ya. Jadi saya misalkan formatnya nama produknya, skalanya, lalu saya pilih Indonesia gitu ya. Saya ketik Indonesia. Biar apa? Saat nanti diidentifikasi di sistem, ditanyakan di bawah induk identifier RBI 5.000 Indonesia ini ada data apa aja sih? Nah, itu ketahuan tuh. Nanti bukan cuma Bogor aja gitu. Jadi nanti saya next misalkan punya data di wilayah Depok. Saya bisa isi dengan identifier yang sama gitu. Jadi dia bisa teridentifikasi satu sama lain di bawah satu buah identifier yang sama, identifier induk lah ya. Seperti itu. Selanjutnya kita isi date stamp. Ya, date stamp ini adalah tanggal pembuatan metadata. Tanggal pembuatan metadata. Jadi disarankan seperti itu bahwa metadata itu misalkan ya, saya buat metadatanya itu tahun 2015 gitu ya. Tahun 2015, maka saya isi tahun 2015 misalkan pada akhir tahun tanggal 31 Desember. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah tanggal metadatanya dibuat. Manfaatnya apa? Karena nanti kita bisa memfilter nih dalam sistem penyebarluasan metadata, kita bisa memfilter mana metadata yang kemudian dibuat pada tahun sekian. Seperti itu. Selanjutnya ada bahasa ya atau language di sini. Bisa kita pilih, ini masih empty. Ya, kita klik aja empty-nya. Nah, ini ada banyak pilihan bahasa, tentunya kita pilih bahasa Indonesia. Ya. Lalu ada karakter set, di sini karakter set biarkan saja. Ya, UTF-8 dia otomatis, dia standar di UTF-8 itu. Nah, jadi cukup teman-teman biarkan saja untuk karakter set karena dia otomatis. Atau kalau misalkan masih empty, bisa juga kita pilih UTF-8 aja cukup ya. Selanjutnya ada hierarki level. Jadi hierarki level ini menerangkan bahwa metadata ini untuk data level apa, ya. Karena di sini saya level GDB atau dataset, geodatabase ya, atau dataset. Kumpulan dari berbagai SHP unsur, maka saya pilih dataset. Teman-teman juga bisa buat metadata per SHP atau per unsur ya. Misalkan kalau per unsur seperti itu, maka pilih feature. Atau bahkan per atribut pun teman-teman bisa buat, pilih atribut. Ya. Jadi tergantung kebutuhan rekan-rekan semua dalam mengidentifikasi datanya menggunakan metadata. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya contohkan membuat metadata dengan hierarki level atau selevel dataset ya, karena ruang lingkup datanya dataset. Seperti itu. Nah, di bagian details kita udah selesai nih, udah selesai kita isi. Selanjutnya di bagian kita buka lagi ya tutorialnya, petunjuk implementasinya. Nah, kita sudah sampai sini tadi, karakter set, lalu hierarki set juga kita udah isi. Selanjutnya kita isi informasi identifikasi ya, atau identification information. Identification information ini pertama ada beberapa bagian ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengidentifikasi data itu sendiri gitu ya. Kita punya data RBI, kita isi informasi selengkap mungkin untuk mengidentifikasi data RBI gitu ya. Data RBI wilayah Bogor skala 5.000 di tahun 2015. Kita isi selengkap mungkin. Pertama, kita untuk mengisi identification information ini kita isi citation dulu ya. Citation ini ada di bagian item description.
ya, item description pada menu overview. Nah, ini item description pada menu overview. Kita klik. Nah, di sini kita ditanya beberapa hal ya. Kita diminta mengisi beberapa hal seperti apa namanya? eh, judul, teks, summary dan deskripsi ya. Ada credits ya. Nah, judulnya kita isi yaitu peta rupa bumi Indonesia. Karena saya datanya data RBI ya. Data RBI ya, skala 5000, skala 1:5000, maaf, 1:5000. Wilayah Bogor tahun 2015 ya. Karena saya mau mengidentifikasi data rupa bumi wilayah Bogor skala 5000 tahun 2015. Jadi ini isi dengan judul yang sesuai dengan judul yang dimiliki data yang dimiliki oleh teman-teman. Misalkan teman-teman punya data batas, maka isilah sesuai dengan data batas itu gitu. Dia menerangkan data batas apa. Kalau kemudian teman-teman punya data tematik tertentu, misalkan katakanlah rawan banjir, maka isi dengan judulnya itu untuk rawan banjir apa, skala berapa, informasi apa, wilayah apa, kita isi di situ ya. Jadi sesuai dengan datanya. Lalu teks teman-teman bisa isi selengkap mungkin ya. Saya mau isi RBI 5000 Bogor 2015 ya. Ini teks ya, bebas. Teman-teman bisa isi sebanyak mungkin kalau teman-teman bisa untuk mengidentifikasikan data RBI. Lalu di bawah sini ada description atau abstrak. Jadi berisi sebuah narasi yang menerangkan terkait data yang mau kita jelaskan ya, data yang mau kita sajikan. Misalkan ini data RBI skala 5000 di wilayah Bogor tahun 2015. Maka saya buat narasinya peta RBI ya, peta rupa bumi Indonesia. Bumi Indonesia skala 1:5000 wilayah Bogor tahun 2015. Kita tambahkan karena dia narasi ya, berisi narasi ini dan ini bisa panjang tahun 2015 dari apa, misalkan sumbernya dari pemetaan foto udara. Ya, misalkan foto, karena RBI ini dibuat dari foto udara, maka saya sebutkan dia sumbernya bersumber dari foto udara. Jadi di dalam narasi ini, deskripsi ini kita isi selengkap mungkin informasinya gitu ya. Semakin lengkap semakin baik. Itu nanti user akan terbantu terjelaskan bahwa ini yang sedang dilihat itu data apa sih, seperti itu. Ya, ini saya lanjutkan ya, foto udara tahun 2015. Dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial. Jadi silakan isi selengkap mungkin informasi di description ini dalam bentuk narasi. Summary kurang lebih sama, summary ya. Jadi merupakan mirip sebuah narasi ya. Bagaimana kemudian data ini dibuat, ya. Data ini dibuat. Tadi misalkan saya sudah tuliskan di description peta RBI skala 5000 tahun 2015. Mungkin secara summary kurang lebih sama, akan tetapi lebih singkat. Jadi di deskripsi ini bisa lebih panjang isiannya ya, lebih panjang narasinya. Misalkan saya cukup isi peta RBI skala 1:5000 wilayah Bogor tahun 2015 dengan atau hasil pemetaan foto udara. Seperti itu. Ya. Nah, ini bagian credits. Credits ini adalah pihak yang kemudian siapa yang membuatnya gitu misalkan ya, karena di sini yang membuatnya Badan Informasi Geospasial, maka saya isi Badan Informasi Geospasial. Nah, seperti itu. Di bagian selanjutnya ya, kita lihat ya, kita sudah isi bagian citation. Selanjutnya ada di bagian
kita pindah ke bagian usage. Kalau di mana? Di tutorial ya. Di tutorial ada bagian usage. Nah, di sini usage ini kita klik details pada menu resource ya. Kita klik details pada menu resource. Maka nah, ini resource ya, section resource, bagian resource kita klik details. Nah, untuk menambahkan usage itu kita klik new usage di bagian sini ya. Kita klik new usage. Nah, new usage ini berfungsi sebagai kelas informasi penggunaan. Jadi, kita menginformasikan ke pengguna data ini digunakan untuk apa, gitu ya. Dan juga sebenarnya dalam informasi usage ini itu didapatkan dari hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh metadata, sehingga dari hasil penjaminan kualitas itu ketahuan bahwa data ini bisa digunakan untuk apa aja, seperti itu. Kalau kemudian sudah dilakukan penjaminan kualitas, maka bisa kita isi di sini. Misalkan specific usage dapat digunakan sebagai acuan pembuatan peta tata ruang, misalkan. Ya, seperti itu. Nah, di bawah sini juga ada limitation. Limitation itu bisa kemudian kita gunakan juga. Jadi limitation itu tadi kan kita sudah sampaikan spesifiknya dia dapat digunakan untuk apa. Nah, limitation itu batasan supaya kemudian nanti user terinformasikan, oh nggak boleh menggunakan data ini untuk keperluan tertentu, misal apa gitu ya. Kalau kemudian tidak ada batasan, ya bisa dikosongkan. Namun kalau ada batasan, maka kita informasikan. Misal ya, ini limitation-nya atau batasannya tidak diperkenankan sebagai acuan skala yang lebih besar. Nah, seperti itu. Jadinya user tahu nih, saat kemudian, oh saya mau buat menjadi acuan untuk skala yang lebih besar lagi gitu, untuk pekerjaan mereka. Sebenarnya nggak boleh, karena sudah ada batasannya di sini. Jadi, penting metadata ini kita isi informasinya, supaya user tahu penggunaannya untuk apa, batasannya sampai mana. Ya. Lalu selanjutnya, kita isi kata kunci. Kata kunci itu ada di bagian topic and keywords nih di bagian sini ya. Bagian overview di bagian topic and keyword. Nah, di sini kita bisa centang beberapa nih. Akan tetapi saya himbau di sini supaya tidak membuat atau mencentang yang tidak sesuai dengan spesifikasi produknya. Peta RBI adalah peta dasar sesuai dengan spesifikasi produknya, maka kita pilih yang imagery base map ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu spesifikasinya itu diperuntukkan dia itu sebagai apa kategorinya. Ada yang mungkin sebagai boundaries, kalau misalkan dia data batas wilayah atau data batas-batas tertentu itu sebagai boundaries. Atau misalkan informasi terkait transportasi, maka kita pilih transportasi. Jadi nggak diasal pilih juga, tapi sesuai dengan spesifikasi produknya ya. Nah, di bawahnya sini ada beberapa nih. Ada beberapa keyword kata kunci ya. Kita bisa pilih yang sesuai tema, sesuai tempat, sesuai waktu, atau sesuai ilmu, atau yang lain-lain ya. Misal kalau sesuai tema, saya mau masukkan kata kuncinya itu adalah rupa bumi Indonesia ya. Rupa bumi Indonesia. Karena saya data RBI. Jadi kalau datanya teman-teman berbeda, silahkan isi temanya apa. Lalu saya misalkan mau menambahkan kata kunci mengenai tempat ya, place ya. Saya pilih Bogor ya. Saya ketik Bogor. Nah, teman-teman nanti silahkan sesuaikan dengan cakupan atau data wilayah mana ya. Teman-teman punya data wilayah mana itu sesuaikan aja. Lalu selanjutnya ada temporal. Itu karena saya di sini adanya tahun 2015, maka saya pilih tahun 2015. Jadi sesuaikan dengan informasi yang ada pada datanya. Gitu. Selanjutnya kita isi mengenai resolution ya. Resolution atau resolusi dari data itu sendiri. Resolusi dari data, resolusi itu apa? Tingkat kedetilan atau ketelitian ya, atau skala ya.
kita bisa isi di bagian resolution itu ada di details. Kita kembali lagi ke details nih ya, yang ada di resource details. Lalu kita klik di bagian sini ada scale resolution. Nah, scale resolution ini karena dia datanya 1:5000, maka saya isi 5000. Kalau teman-teman punya data 1:25.000, maka isi 25.000. Kalau teman-teman punya data 1:250.000, maka teman-teman isi dengan 250.000. Seperti itu. Jadi kita isi angkanya ya 1:5.000. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah informasi batasan. Batasan kita tadi udah isi ya. Batasan itu ada di bagian constraint. Constraint kita klik ya. Nah, di sini ada new general constraint ya. Nah, general constraint ini adalah bagaimana kemudian kita dalam penggunaan tadi dibatasi ya. Karena tadi kita sebelumnya sudah isi juga di bagian details ya. Di bagian mana tadi kita isi? Bagian item description ada use limitation ya. Oh ya. Maka kita kembali aja ke constraint ya. Kita isi di general constraint new use limitation. Tadi kita sudah isi bahwa tidak diperkenankan sebagai acuan yang lebih besar untuk use limitation-nya. Kita bisa isi di sini. Kalau misalkan nggak ada batasan, kita bisa kosongin ya. Misalkan saya di sini isi tidak diperkenankan untuk menjadi acuan skala yang lebih besar. Gitu ya. Udah saya isi. Nah, kalau kemudian ada batasan lain, misal batasan secara hukum atau keamanan, maka silahkan diisi ya. Nah, di sini karena nggak ada, saya nggak isi. Selanjutnya setelah batasan itu garis silsilah. Garis silsilah mengenai datanya. Nah, garis silsilah ini kita isi di bagian lineage ya, lineage di sini kita klik. Nah, di sini kita berikan statement bahwa dia itu asal-usulnya seperti apa sih gitu ya. Maka saya isi di sini peta rupa bumi hasil pemetaan foto udara. Karena dia asal-usulnya dari foto udara, maka saya isi seperti itu. Udara wilayah Bogor tahun 2015. Jadinya dapat diketahui data ini dibuatnya dari apa sih? Asal-usulnya seperti apa? Nah, user bisa mengetahui dari sini ya. Nah, di lineage ini selain ada statement, juga ada new data source. Jadi kita, karena tadi sudah buat statement, kita deskripsikan lagi sumber datanya ya. Nah, sumber datanya kita tulis aja. Misalkan karena tadi sumbernya foto udara, wilayah Bogor, ini maaf saya kurang ketiknya. Foto udara wilayah Bogor, maka saya ketik juga foto udara wilayah Bogor gitu ya. Bogor tahun 2015. Nah, di sini kita bisa tambahkan nih skalanya berapa, skala sumbernya datanya gitu. Kalau kemudian misalkan teman-teman mengolah data, sumber datanya itu skalanya ada juga informasi skalanya, maka kita isi di sini gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan nih sistem referensi dari sumber datanya apa. Ya, citation maksudnya deskripsi terkait informasinya itu apa. Ya, atau bahkan extend itu cakupan ya. Cakupan dari datanya, cakupan wilayahnya seluas apa. Itu teman-teman bisa isi. Nah, saya cukup isi segini aja. Nah, selanjutnya ada proses step. Jadi proses step ini berfungsi untuk menerangkan langkah-langkah pengolahan atau proses pengolahan untuk atau yang digunakan pada foto udara dalam membuat data RBI ini. Jadi kita tadi udah berikan statementnya seperti apa, datanya sudah kita informasikan, lalu bagaimana cara memproses atau mengolahnya. Nah, saya tulis di sini di proses description ya, saya deskripsikan di digitasi ya, pemetaan ya, digitasi atau pemetaan foto unsur RBI pada foto udara gitu ya, unsur
rupa bumi Indonesia pada foto udara. Seperti itu. Dan di sini, di bagian sini kita bisa tambahkan pihak yang mengolah, ya. Pihak yang mengolah datanya. Di sini kalau ada beberapa pihak kita bisa tambahkan. Nah, cara menambahkannya, pertama kita klik new processor, ya. New processor. Nah, di sini kita diminta mengisi nama, organisasi, posisi, dan role dia dalam memproses datanya, ya. Nah, kita klik aja di sini, katakanlah yang memproses itu adalah unit produsen data, ya. Maka produsen data itu saya sebutkan nama pimpinannya. Atau bisa juga mungkin nama staff yang mengolahnya, atau nama unit lebih kecil lagi yang mengolahnya. Itu bebas, gitu. Itu yang penting informasinya sesuai dengan faktanya, ya. Di sini saya coba isi dengan nama pimpinannya, yaitu misalkan kalau rupa bumi Indonesia itu diproduksi di pusat PPRT, maka saya ketikkan nama pimpinannya, ya. Nama pimpinannya adalah Ade Komara. Organisasinya adalah pusat PPRT, pusat pemetaan rupa bumi dan toponim. Posisinya itu kepala pusat PPRT, dan role-nya itu sebagai prosesor berarti, ya. Dalam konteks ini dia role-nya sebagai prosesor yang memproses datanya. Nah, di bawahnya ini ada lagi new contact information. Ini adalah informasi kontaknya seperti email, nomor telepon, alamat. Nah, maka itu kita isi aja, ya. Info, ya, misalkan saya isi email yang berkaitan dengan unitnya, alamatnya sesuai dengan alamat dari unit pengolahnya. Ya, ini alamat seperti biasa, kotanya kita isi, lalu provinsi, ya, lalu kode pos, dan negara, seperti itu, ya. Lalu selanjutnya nomor telepon, ya. Anggaplah nomor teleponnya 021 sekian, faxnya juga sama, ya, 021 sekian. Nah, untuk instruction itu berfungsi memberitahukan kepada user bagaimana kemudian menghubungi unit pengolah ini. Bagaimana tata caranya? Misalnya saya tulis di sini, hubungi pada jam kerja. Ya. Kalau ada instruksi lain, itu dipersilahkan, ya. Teman-teman bisa isi sesuai dengan tata kelola menghubungi pihak-pihak tertentu di institusi masing-masing. Ya, misalkan jam layanannya itu jam 8 pagi sampai jam 16. Gitu. Jadi user terinformasikan. Nah, ini sudah saya masukkan, ya, prosesornya. Ya, siapa yang mengolahnya. Nah, kita di bagian silsilah sudah lengkap. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini ada di bagian kita di bagian maintain, ya. Karena yang akan kita pelihara itu adalah resource-nya, datanya. Ini kita mau menginformasikan bahwa bagaimana kemudian data itu di-maintain, ya, atau dipelihara. Maka kita klik maintain di bagian resource. Nah, ini isi sesuai dengan spesifikasi produk yang sudah dibuat. Kalau di sini misalkan RBI gitu, ya. Nah, katakanlah RBI diupdate per tahunan, annually, maka saya pilih annually. Gitu. Kalau tidak ada misal tidak ada gitu. Tidak ada di dalam list ini misalkan per 3 tahun. Per 3 tahun kan di sini nggak ada, maka kita ketik di sini custom frequency per 3 tahun. Seperti itu. Nah, misalkan di sini data RBI itu diupdate per tahun, maka saya pilih annually. Jadi sesuaikan dengan periode update yang ada di spesifikasi produk. Kalau kemudian spesifikasi produknya menyatakan per bulan gitu, maka kita pilih yang monthly gitu, ya. Atau per minggu yang weekly, itu kita sesuaikan datanya. Ya. Kalau di sini sudah diketahui diperkirakan tanggal update-nya itu tanggal berapa, maka kita bisa isi. Karena di sini belum ada informasi, maka saya kosongkan, ya. Seperti itu. Selanjutnya,
itu ada di scope. Ya, kita pilih scope. Jadi bagaimana kemudian data itu diupdate. Kalau kemudian data itu diupdate eh, pada level dataset, maka kita pilih level dataset ya. Atau diupdate pada level unsur, kita pilih feature. Atau bahkan pada level yang lebih kecil lagi atribut, maka kita pilih atribut. Namun karena di sini data RBI diupdate per dataset, maka saya pilih dataset ya. Teman-teman bisa tambahkan description di sini. Kalau kemudian ada gitu ya, di sini datasetnya itu apa saja ya, deskripsinya kita bisa isi di sini ya. Jadi kita deskripsikan dataset yang akan diupdate. Kalau kemudian unsur, maka di bagian feature kita isi. Kalau atribut, kita pilih atribut. Gitu, seperti itu. Karena di sini saya nggak ada deskripsinya, saya bisa kosongkan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ada informasi yang bisa dimasukkan, maka dimasukkan. Ya. Nah, selanjutnya itu ada maintain contact di sini ya. Nah, maintain contact ini adalah kontak ya untuk pemeliharaan atau yang memaintain datanya. Karena di sini yang memelihara itu sama, pusat PPRT di sini, maka saya pilih juga kontaknya sama, ya. Jadi kalau tadi sudah mengisi kontak, itu enak tuh ya. Kita tinggal pilih aja kontaknya. Sebagai point of contact ya. Dalam konteks ini dia sebagai point of contact dalam maintain, gitu. Atau bisa juga owner langsung karena dia yang memiliki datanya. Ya, dia sebagai produsen data, dia pemilik datanya, maka kita pilih owner. Selanjutnya ada maintain note. Di sini kalau ada apa namanya catatan-catatan tertentu terkait pemeliharaan atau maintain data tersebut. Misalkan di sini untuk informasi ya, saya misalkan ada deskripsi yang saya ingin sampaikan atau catatan yang ingin sampaikan dalam proses data RBI ini di maintain itu seperti apa. Saya tuangkan informasinya di sini. Jadi misalkan saya ketik di sini untuk pemeliharaan dapat koordinasi dengan produsen data dan wali data. Jadi saya mau menginformasikan ke user ada catatan tambahan bagi user dalam hal maintain data, saya tuangkan di bagian maintain note. Nah, berarti ini selesai ya. Untuk maintain kita sudah mengisi ya. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi di bagian maintain, maka kita lihat dulu ya di tutorialnya, yaitu nih nomor 6, yaitu informasi representasi spasial ya. Nah, di informasi representasi spasial ini kita diminta untuk menjelaskan informasi yang terkandung di dalamnya itu berupa apa? Apakah dia berupa vektor atau berupa grid atau raster atau yang lain-lain. Nah, untuk membuka informasi representasi spasial, kita bisa klik spatial data representation pada resource ya. Di sini ya. Ada penjelasannya ya. Maka kita klik aja spatial data representation. Saya lebarkan dulu. Nah, ini spatial data representation pada bagian resource. Bagian sini ya. Kita klik. Nah, ada beberapa nih yang seperti tadi saya bilang, ada grid, ada georectified, georeferenceable, ada new vector ya, ada new indirect. Kita pilih yang mana karena saya di sini sedang mendeskripsikan data rupa bumi Indonesia. Rupa bumi Indonesia itu adalah vektor, maka saya pilih new vector representation ya. Kalau rekan-rekan punya datanya itu adalah citra satelit atau foto udara, itu pilihnya yang diantara ini grid ya, grid atau georectified. Tapi karena saya vektor data RBI-nya, maka saya pilih yang new vector representation. Nah, di sini kita pilih nih, ini di topologi level, kita pilih jenisnya ya, jenis levelnya. Apakah dia 3D topologi atau full 3D topologi atau yang sebagainya ya.
Karena ini hanya geometri aja, maka klik geometri ya. Jadi geometri vektor. Nah, lalu di bagian New Geometric Object, itu kita klik juga. Nah, di sini itu kita isi dengan jumlah record geometrinya ya. Katakan saya punya data Bogor ini ada katakanlah 5.000 record ya. Maka saya tulis 5.000. Kalau 1.200 record, saya tulis 1.200 record. Ini bisa dilihat di mana? Ini bisa dilihat di atribut tabel nih ya. Saya contohkan. Misal saya sedang melihat data Jakarta ini ya. Data wilayah Jakarta. Ini hanya contoh aja. Saya buka di atribut tabel. Dia ada 6 record nih. Fitur total 6 record. Maka kita pilih atau kita isi 6 juga. Jadi kita mengikuti jumlah datanya ya. Kalau di dalamnya ada beberapa unsur, maka itu ditotal semua jumlah geometriknya. Gitu. Dan dipilih tipenya. Apakah dia point, apakah dia curve, curve itu adalah line ya biasanya. Atau survei, survei itu area. Nah, katakanlah ini saya point, maka saya klik point. Seperti itu. Jadi begitu cara mengisi vector representation. Nah, selanjutnya, setelah spatial representation, itu kita mengisi spatial reference ya. Spatial reference. Nah, ini klik aja langsung new reference system. Nah, code itu berisi kodifikasi dari sistem referensi yang kita gunakan. Biasanya sih saya menggunakan EPSG ya, jenis kodifikasinya itu EPSG. Maka saya pilih saya ketik di sini EPSG di bagian bawah ini, EPSG. Karena saya menggunakan data dengan sistem referensinya itu adalah WGS 84, maka kode untuk WGS 84 itu di EPSG itu adalah 4326. Maaf, 4326 ya, 4326. Seperti itu. Jadi di sini ditulis dengan kodenya dan di sini ditulis dengan jenis kodifikasi apa yang kita gunakan. Biasanya sih memang EPSG ya. Gitu. Jadi kita cari kodenya itu apa. Selanjutnya setelah reference sistem referensi ini ada informasi konten. Nah, informasi konten ini di bagian resource juga masih kita klik konten ya. Nah, di klik konten ini ada beberapa jenis. Kalau kemudian data kita raster atau foto udara itu kita bisa pilih new image description. Kalau vektor kita pilih new feature catalog ya. Nah, fitur katalog ini adalah katalog fitur apa atau katalog unsur apa yang digunakan untuk menyimpan data skemanya seperti apa. Nah, tadi kita di WebKugi untuk mendownload ini ya, petunjuk implementasi pembuatan metadata. Kugi itu sendiri adalah, ini saya buka dulu ya. Website Kugi ya. Di bagian depan ini dijelaskan nih bahwa Kugi itu disusun berdasarkan SNI ISO 19110 ya. Katalog unsur geografi Indonesia disusun berdasarkan SNI ISO 19110. Nah, berarti kalau rekan-rekan semua memiliki data dan sudah terakomodir di Kugi, maka datanya itu harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan di Kugi, seperti apa yang sudah diakomodir dalam Kugi, lalu kita isi di sini. Ya, bagaimana cara mengisinya? Kita klik New Feature Catalog. Nah, di sini di bagian atas nih ada tombol checklist nih. Nah, compliance code. Compliance code itu maksudnya apakah kemudian katalog unsur yang kita gunakan itu comply. Comply itu artinya cocok. Ya, cocok atau berdasarkan ISO 19110. Di bagian bawah ini ada penjelasan mengindikasikan apakah katalog unsur yang digunakan itu comply atau cocok dengan ISO 19110. Kalau teman-teman menggunakan Kugi, itu sudah dipastikan comply dan kita tinggal klik aja. Berarti dia cocok. Tapi kalau belum dikugikan atau tidak menggunakan Kugi, maka ini tidak bisa diklik gitu ya.
Karena yang berdasarkan peraturan dari Kepala BIG terkait standar dan struktur ya, standar dan struktur skema penyimpanan data dan informasi geospasial itu mengacunya ke katalog unsur geografi Indonesia. Jadinya se-Indonesia wajib untuk mengikuti apa yang sudah diarahkan, termasuk juga dalam surat edaran nomor 6 tahun 2021 dari Kepala BIG ya. Jadinya kalau pakai KUGI, kalau menggunakan katalog unsur geografi Indonesia itu sudah comply dengan ISO 19110, maka bisa kita checklist. Lalu selanjutnya ada tombol checklist juga, ini include with dataset, maksudnya digunakan tidak dalam dataset yang sedang kita deskripsikan ini gitu. Kalau misalkan tidak digunakan tidak di checklist, atau kalau digunakan ya di checklist. Seperti itu. Ya. Lalu bahasanya kita pilih, karena KUGI menggunakan bahasa Indonesia, kita isi aja bahasa Indonesia, Indonesian ya. Nah, selanjutnya kita di sini ada fitur katalog citation. Nah, fitur katalog citation ini berarti kita merujuk kemana katalog unsurnya, maka karena kita pakai KUGI, kita tulis katalog unsur geografi Indonesia. Geografi Indonesia. Lalu alternate title-nya apa? Kita isi KUGI aja cukup. Nah, di bagian bawah ini ada edisi. Kalau pakai KUGI biasanya ada edisinya ya. Nah, di sini KUGI yang terbaru itu versi 51. Kalau masih sudah terupdate ke versi 51 misalkan, maka kita isi dengan 5.1. Ya. Lalu di sini ada dates ya. Dates ini salah satunya harus di sini. Misalkan kita menggunakan KUGI yang versi 5 tadi sekarang gitu ya, atau tahun 2021 lah. Kita bisa isi dengan 2021 aja yang terpublikasi di website KUGI ya, pertanggal hari ini. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada kontak. Kontak yang dimaksud adalah kontak untuk Badan Informasi Geospasial, Pusat PPIG. Kenapa Pusat PPIG? Karena Pusat PPIG itu adalah yang mengkompilasi KUGI dari berbagai penyelenggara IG ya, dari kementerian lembaga dikompilasi, dari masukan kementerian lembaga itu setelah dikompilasi, dilakukan pengujian, lalu jadilah katalog unsur geografi Indonesia. Maka karena kita menggunakan KUGI, kontak yang ditulis itu adalah kontak Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG. Ya. Maka kita tulis aja nama kepala pusatnya. Nama kepala pusatnya per 2021 ini adalah Rahman Rifai. Ya. Organisasinya Pusat PPIG dan posisinya kepala pusat ya. Pusat PPIG. Role-nya sebagai ini aja, kita tulis point of contact ya. Karena untuk barangkali kita mau menanyakan terkait KUGI, kita bisa mengkontak yang kontak kita sediakan ya di dalam kalau dalam yang kita isi ini, di dalam ini pusat PPIG, kepala pusat PPIG. Lalu klik new contact information. Nah, setelah diklik new contact information, ini seperti biasa kita isi email. Ya, saya isi emailnya. Lalu setelah itu alamatnya seperti biasa ya. Seperti biasa kita mengisi alamat, kotanya kita isi. Lalu juga provinsinya juga kita isi. Nah, kode posnya kita isi juga. Negara ya. Lalu nomor telepon. Ini kalau Bapak Ibu ingin mengetahui nomor telepon PPIG BIG, itu bisa buka website BIG ya. Ini saya tulis 021 aja dulu sebagai contoh. Instruksi untuk menghubunginya mungkin hubungi saat jam kerja pada pukul 8
sampai pukul 16 gitu ya. Jadi ini seperti mengisi kontak biasa aja. Kalau ada informasi tambahan kita bisa klik other details. Nah, di bagian sini ada new feature type ya. Ini tadi saya tutup ya. Nah, ini saya ada new feature type ya. Plus new feature type. Feature type ini untuk menginformasikan unsur apa yang ada di dalam dataset ini ya, atau yang dideskripsikan. Misal saya mendeskripsikan dalam data rupa bumi Indonesia itu ada yang namanya data vegetasi ya. Salah satunya itu adalah kebun ya. Atau kita cari di web Google juga bisa untuk kebun. Nah, ini kita bisa masukkan nih, atau jalan ya. Nah, kalau misalkan ada 10 unsur berarti kita masukkan informasinya sebanyak 10 feature type. Ini saya contohkan satu ya, misalkan jalan ya. Jalan. Nah, di jalan ini namanya itu adalah jalan dalam kurung area, karena kan dia skala 5000 gitu ya. Nama unsurnya itu adalah jalan AR. Seperti itu. Misal ada yang lain, contoh ada danau di dalamnya, ada unsur danau, maka saya klik lagi di sini, new feature type, ada danau ya, area. Maka kita isi juga sesuai dengan nama Kugina. Danau area, AR ya, AR cukup AR aja. Jadi kalau ada 10 unsur, kita tulis 10 unsur. Kalau ada 5, kita tulis 5. Kalau ada 15, kita tulis 15. Sesuai dengan unsur yang terkandung di dalam ini, saya contohkan 2. Ya. Seperti itu. Jadi itulah bagaimana kita mengisi content information. Kita harus tahu informasi di dalamnya apa, supaya user tanpa melihat datanya sudah tahu di dalamnya ada unsur apa aja. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi content information, kita mengisi yang namanya katalog portrayal. Katalog portrayal itu maksudnya adalah acuan dalam kita memberikan pewarnaan terhadap data atau informasi geospasial yang sedang kita deskripsikan nih, ya. Jadinya di sini saya klik reference, ini di bagian bawah ini ada reference, ya, masih di section resource ada reference. Kita klik reference. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan ya yang mau ditambahkan. Apakah new aggregate information? Nah, portrayal ada di sini dan application schema. Kita klik aja portrayal karena kita mau ngisi portrayal ya. Atau acuan dalam menampilkan atau menyajikan data tersebut ya. Pewarnaannya biasanya. Atau ada pola tertentu dalam proses pemberian apa simbol atau warna. Nah, ini acuannya kita simpan di sini. Kita informasikan kepada user di sini. Manfaatnya apa? Nanti user itu bisa menggunakan acuan yang sama dalam memberikan pewarnaan, sehingga itu menjaga user juga dan menjaga informasi di dalamnya agar tersampaikan dengan baik. Jadi kalau untuk peta RBI secara cetak ya, di sini ada acuannya yaitu SNI penyajian peta rupa bumi ya. Misal saya tulis gitu, edisinya, kalau ada informasi edisinya ditulis. Lalu di sini kontaknya kalau ada informasi ditulis. Kontak ini bisa ke BSSN ya, barangkali ya, karena dia dokumen SNI, atau ke produsen data yang berkaitan dengan data yang sedang dideskripsikan ini. Nah, kalau ada detail lebih lanjut kita bisa tambahkan. Ya. Jadi saya sudah isi nih informasi apa, jadi portrayal itu mengacu kemana. Sudah kita isi. Selanjutnya, setelah kita mengisi portrayal, itu ada yang namanya informasi distribusi. Informasi distribusi itu ada di sini, distribution. Informasi distribusi diisi oleh wali data. Secara khusus diisi oleh wali data. Kenapa diisi oleh wali data? Karena yang berhak menyebarluaskan data dan informasi geospasial itu adalah wali data. Ya. Selain di distribution, sebenarnya wali data tadi juga
punya kewenangan untuk mengisi metadata di bagian penggunaan, karena penjaminan kualitas itu dilakukan oleh wali data ya, yang biasanya dalam hal ini kalau kementerian lembaga itu dilakukan oleh Pusdatin, kalau pemerintah daerah dilakukan oleh Diskominfo, yang artinya di sini distribution information diisi oleh Pusdatin atau Diskominfo kalau pada level daerah ya, pada level kementerian lembaga berarti diisi oleh Pusdatin. Di sini ada beberapa isian yang harus diisi atau harus diinformasikan ke pengguna ya. Antara lain itu adalah distributor ya, new distributor. Yang mana dalam hal ini adalah wali datanya. Nah, tadi kebetulan saya sudah membuat kontak Rahman Rifai ya. Kita bisa tambahkan aja load. Sama seperti menambahkan kontak ya. Sama seperti menambahkan kontak. Ya, misalkan ini masih kosong nih kontaknya, kita klik new kontak aja. New kontak. Terus kemudian kita isi nama, organisasi, posisi, dan role ya. Role tentunya di sini kita bisa isi custodian. Custodian ini adalah wali data. Terus kita tambahkan kontak informasinya seperti email, nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Sama seperti tadi kita mengisi kontak. Cuman dalam konteks ini kita mengisi kontak untuk distributor ya. Kita isi aja ya. Namanya untuk wali data di Badan Informasi Geospasial itu adalah Pusat PPIG, berarti saya isi Pusat PPIG itu kepala pusatnya itu Rahman Rifai, lalu organisasinya Pusat PPIG, posisinya kepala pusat PPIG, role-nya itu sebagai custodian karena Pusat PPIG itu adalah wali data, jadi wali data itu custodian ya. Lalu kita klik new contact information. Kita klik new contact information, ada email, kita isi seperti biasa. Lalu ada alamat. Ada kota, provinsi, kode pos, dan negara ya, kita isi seperti biasa. Untuk wali datanya. Jadinya nanti untuk teman-teman semua yang ditulis di sini itu adalah kontak wali datanya ya, kontak wali datanya, kontak Pusdatin atau Diskominfo-nya. Nah, di sini saya lengkapi terlebih dahulu. Jadi pengguna tahu oleh siapa data itu didistribusikan ya. Oh maaf, ini salah klik. Nah, ini dia. Ya, isi nomor telepon seperti biasa, ini saya contohkan, saya isi 021 dulu. Instruction seperti biasa, kalau misalnya ada instruksi khusus untuk menghubungi silahkan ditulis. Lalu jamnya ya. Seperti itu. Nah, di sini ada ordering proses ya. Ordering proses ini kalau kita klik ordering proses, di sini ada fees ya. Fees itu biaya yang kita kita keluarkan untuk mendapatkan datanya. Ya. Kalau kemudian ada fees ya, ada biaya yang harus kita keluarkan, maka ditulis di sini ya. Kalau misalnya user harus bayar sekian, maka ditulis berapa biayanya. Kalau misalkan 0 rupiah, ditulis 0 rupiah. Di sini bisa kita ganti mata uangnya. Nah, rupiah. Ya. Nah, kita bisa tambahkan tanggal sejak kapan tersedianya, mulainya kapan, berakhirnya kapan, ini bisa kita tulis. Kalau ada memang informasi tersebut gitu. Kalau memang tidak ada, maka bisa dikosongkan. Lalu untuk ordering atau instruksi pemesanan atau untuk mendapatkan datanya itu seperti apa? Itu kalau ada instruksi khusus bisa ditulis di sini. Kalau nggak ada, bisa dikosongkan ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada bagian distribution format. Ya, ini kita tutup dulu. New distribution format.
Jadi format yang digunakan dalam mendistribusikan itu apa? Nah, karena di sini formatnya geodatabase ya, saya bisa isi misalkan di sini geodatabase ya. Geodatabase. Kalau teman-teman itu formatnya shapefile, maka tulis shapefile. Kalau formatnya JSON, tulis JSON. Ini format version kalau teman-teman nggak tahu, di strip aja. Ya. Lalu selanjutnya ada digital transfer option. Ya, jadi saya ulangi, ini khusus diisi oleh wali data, Pusdatin atau Diskominfo. Ya. Nah, di digital transfer option itu ada dua, ada online nih. Di sini new online resource masih belum ada informasinya ya. New online resource dan offline medium. Offline medium itu bagaimana kemudian kita menyampaikan datanya dalam bentuk offline atau fisik. Maka ini dalam bentuk apa nih? Kita mau kasihkan. Di sini ada berbagai macam media ya. Pilih salah satu, misalkan kalau secara fisik itu disampaikan dalam bentuk DVD-ROM atau DVD ya. Density-nya bisa kita tulis, density spesifikasi media yang kita gunakan. Misalkan DVD itu kan volumenya misalkan 8 GB atau kalau CD 750 GB, 750 MB, nah itu diisi saja ya. Kalau misalkan informasi tersebut nggak dapat diketahui, bisa dikosongkan. Lalu kalau ada note tertentu, nah ini bisa ditambahkan ya, seperti itu. Nah, di sini, ini yang terpenting nih, untuk bagian distribusi itu adalah online resource. Jadi, kita menyampaikan datanya secara online, teknologi, sistem informasi. Mengingat ada jaringan informasi geospasial nasional, maka kita melaksanakan penyebarluasan informasi geospasial itu juga atau berbagi pakai data secara nasional itu melalui JIGN. Kebijakan satu peta pun kita laksanakan melalui jaringan informasi geospasial nasional. Oleh karena itu kita seyogianya wajib ya mengisi informasi ini ya. Nah, linkage itu adalah link service ya atau API data yang sudah dipublikasikan. Dalam hal ini saya sudah mempunyai nih service untuk datanya ya. Saya bisa kopikan ke sini. Seperti itu. Jadi kita isi di sini supaya nanti kalau kemudian ini sudah disebarluaskan metadatanya, metadata tersebut bisa langsung mendeliver atau menyampaikan servisnya secara langsung, seperti itu. Jadi nggak dua kali gitu. Begitu kita buat metadatanya, kita langsung sekaligus menyebarluaskan informasinya. Ya. Ini protokol disesuaikan aja dengan informasi yang ada ya. Ini name, saya misalkan saya bisa tulis di sini RBI. Di description maksud saya. Description ya, RBI 1:5000 wilayah Bogor tahun 2015. Seperti itu. Nah, name ini sebenarnya name dari layer, tapi karena saya udah cantumkan seluruh linknya sampai ke deskripsi layer, ya, maka ini sudah cukup, saya dikosongkan aja juga bisa. Ini kita tutup dulu. Nah, di sini ada units of distribution. Jadi kalau ada informasi seberapa besar data yang akan kita sampaikan atau kita sebarluaskan, itu kita informasikan di sini. Katakanlah datanya itu berukuran 100 mega, maka saya transfer saya isi 100, units of distribution-nya megabyte. Ya, MB, saya tulis MB aja. Nah, begitulah caranya kita mengisi distribution information. Jadi ini distribution information ini penting sekali nih untuk diisi oleh wali data ya, yang dalam hal ini itu adalah Pusdatin pada level kementerian. Kalau pada level pemerintahan daerah diisi oleh Diskominfo. Nah, selanjutnya ini kita minimize dulu, kita kembali ke website Kugi ya. Di website Kugi kita kembali lagi ke ininya ya, ke ke tutorialnya, petunjuk pembuatan metadata. Ini ada di bagian section metadata, kita klik lagi. Kita langsung, tadi kita sudah mengisi informasi ini ya, informasi distribusi ya. Kita lihat melalui daftar isi, informasi distribusi itu nomor 10, nah selanjutnya kita nomor 11. Ya,
Kita klik aja. Nah, di sini di nomor 11 itu dijelaskan bahwa ada yang namanya sebuah elemen di metadata itu ekstensi metadata. Jadi kalau teman-teman semua ada suatu informasi, kemudian informasi itu harus disampaikan di dalam metadata, akan tetapi elemen-elemen informasi yang ada di metadata itu nggak bisa mengakomodir, ya, tidak cukup mengakomodir informasinya. Maka di metadata ini, di bagian extension metadata itu, metadata extension information, itu dapat ditambahkan. Akan tetapi, karena sekarang kita menggunakan ARC Catalog, ya, penambahan informasi ekstensi ini tidak tersedia di metadata editor ARC Catalog. Jadi kita bisa menggunakan perangkat lain, contoh CutMD Edit ya, seperti yang sudah disampaikan di catatan di dalam dokumen ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita beralih ke nomor 12, informasi skema aplikasi ya. Skema aplikasi ini kalau ada informasinya kita isi ya. Kalau tidak ada, kita bisa lewatkan ya. Informasi apa terkait skema ini, skema aplikasi ini ada di bagian resource, di bagian reference. Nah, di bagian reference ini tadi kita sudah mengisi portrayal ya. Sudah mengisi apa namanya di part sebelumnya. Nah, ada yang namanya itu adalah application schema information. Kalau kita klik tambah, kita diminta untuk menyampaikan aplikasi skema yang digunakan itu bahasanya apa, XML kah atau apa gitu ya. Nah, ini dilengkapi kalau application skema sudah diimplementasikan. Kalau belum bisa dikosongkan. Lalu nomor 13, ini informasi metadata layanan, maksudnya adalah metadata untuk service atau API ya, service informasi geospasial. Jadi di bagian apa namanya identification information itu adalah section untuk mendeskripsikan sebuah data. Nah, untuk metadata layanan, dia ada skemanya tersendiri untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah service ya. Namun sekali lagi karena di dalam perangkat atau aplikasi metadata editor ARC Catalog ini tidak dapat mengakomodir ya secara langsung, maka penambahan informasi untuk service itu bisa digunakan dengan perangkat lain gitu. Nah, yang terakhir kita masuk ke data quality ya. Untuk data quality kita kembali lagi ke ARC Catalog ya. Nah, data quality itu ada di bagian sini. Kita klik terlebih dahulu. Ya, kita sudah sampai ke bagian data quality ini. Yang pertama kita isi itu adalah scope level ya. Jadi maksudnya ini adalah kualitas yang akan dideskripsikan dalam metadata itu ruang lingkupnya seluas apa ya. Kita ingat di awal metadata ini difungsikan untuk menjelaskan sebuah data yang ruang lingkupnya itu adalah dataset. Namun pada level kualitas bisa berbeda ya, bisa berbeda. Apakah kemudian dia menerangkan kualitas pada level unsur ya, fitur, ataukah level atribut itu bisa berbeda. Nah, saya di sini simulasikan sama, dia itu menceritakan kualitas pada level yang sama ya, yaitu dataset. Nah, selanjutnya di new level description itu kalau kemudian ada deskripsi ya untuk level ini ya. Saya di sini dataset. Kalau ada deskripsi itu silahkan diisi. Misalkan saya diisi di sini kualitas informasi kualitas ya. Informasi kualitas memiliki cakupan dataset terdiri dari beberapa unsur seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ada extend. Extend ini adalah kita menerangkan kualitas itu cakupan secara wilayahnya itu seberapa luas, ya. Lalu di bawahnya ada new report. Nah, ini yang penting sekali nih, yaitu new report ya, di bagian data quality ini new report. Jadi harus diingat data quality ini diisi oleh produsen data. Produsen data itu adalah, kalau tadi wali data adalah Diskominfo, berarti bukan Diskominfo yang mengisi atau bukan Pusdatin, tetapi
unit-unit produsen data ya di kementerian lembaga atau kalau di daerah itu OPD-OPD pada level daerah ya untuk menjelaskan informasi kualitas terkait datanya. Kita masukkan di new report. Nah, untuk bisa mengisi data quality, maka produsen data harus melakukan yang namanya kontrol kualitas dan evaluasi kualitas. Acuan dalam melakukan kontrol kualitas dan evaluasi kualitas itu adalah spesifikasi produk itu sendiri. Jadi, spesifikasi produk itu kan dia menentukan mau seperti apa pada akhirnya produk itu diciptakan. Seperti apa bentuknya, seperti apa pengolahannya ya, seperti apa hasil akhirnya itu kan ada di spesifikasi untuk menjaga agar dia sesuai dengan spesifikasi, maka ada yang namanya kontrol kualitas dan evaluasi kualitas. Elemen-elemen apa saja yang diperiksa atau dijaga kualitasnya itu kembali ke informasi geospasialnya. Jadi setiap informasi geospasial itu memiliki elemen kualitas yang mungkin sangat mungkin untuk berbeda ya. Di sini di bagian report type kita buka aja. Ini ada 14 sub-elemen kualitas ya. Ada 14 sub-elemen kualitas. Kalau nggak salah saya hitung 14 atau 15 ini. Nah, masing-masing elemen kualitas ini dijelaskan dalam sebuah QC ya atau beberapa QC gitu. Jadi setiap elemen kualitas itu ada acuan nilainya. Acuan nilainya apa? Misalkan ya, saya contoh ambil completeness commission. Completeness commission ini adalah elemen kualitas terkait kelengkapan sebuah data. Commission itu menandakan bahwa dia ada kelebihan. Kelebihan dalam proses pemetaan. Misalkan seperti ini. Ada 4 objek dalam sebuah wilayah, akan tetapi hasil akhir dari petanya itu menggambarkan 5 objek. Yang artinya di situ ada kelebihan. Kalau completeness omission, artinya di situ ada kekurangan. Di objek aslinya di permukaan bumi ada 4, akan tetapi saat dipetakan hanya 3. Itu artinya commission, completeness omission. Kalau commission kelebihan tadi. Contoh saya mau pilih yang completeness omission ya, kekurangan dalam proses pemetaan. Nah, di sini ya di bagian measure itu ya ada nama ini ya, ada nama measure atau nama pengukuran. Kalau ada namanya silakan ditulis, kalau tidak ada silakan dikosongkan boleh. Namun di deskripsi kita isi dengan maksud dari completeness omission tadi. Misal kekurangan dalam objek pemetaan, objek dalam proses pemetaan. Seperti itu. Lalu di bagian evaluation method, itu ada deskripsi. Tadi kan kita udah tuliskan ya, deskripsinya itu adalah kekurangan objek dalam proses pemetaan. Maka bagaimana kita mengevaluasinya? Misal, dalam proses pemetaan, itu kekurangan objek itu tidak boleh lebih dari 10% dari apa yang ada di permukaan bumi. Ya, jadi kekurangannya itu tidak boleh lebih dari 10% dari jumlah total yang ada di permukaan bumi. Misalkan ternyata ada 100 objek. Nah, toleransi misalkan di sini deskripsinya kekurangan objek tidak melebihi 10% ya. Misalkan ya, melebihi 10%. Nah, ini bisa beda-beda juga nih antara data satu dengan data yang lain. Kalau untuk rupa bumi Indonesia ada ketentuannya, misalkan perka kepala BIG. Untuk data lain, misalkan lahan garam, ada juga ketentuannya, misalkan ya. Nah, itu harus diketahui tuh. Seberapa besar batas toleransi dari suatu kesalahan. Misalkan di sini toleransinya tidak melebihi dari 10%, ya. Lalu tipenya apakah direct? Ya, ada 2 jenis direct, internal eksternal dan indirect. Kalau direct untuk data yang direct ini adalah kita membandingkan langsung dengan data yang serupa gitu ya. Misal saya pilih direct internal ya. Kalau indirect itu secara tidak langsung kita bandingkan dengan data yang lain. Ya, pilih direct internal.
dan toleransinya katakan 10%. Setelah kita tahu apa yang diukur dan berapa besar atau bagaimana cara mengukurnya atau evaluasinya seperti apa, maka hasilnya seperti apa? Di sini ada dua jenis, ada conformance result, ada quantitative result. Kita klik dulu ya, conformance result. Conformance result itu adalah, di sini ada tombol nih, tombol pas atau tidak nih. Kalau dia lolos, misalkan dia tidak melebihi batas toleransi, misalkan hanya 5%. Kita klik, dia lolos. Kalau tidak lolos, misalkan melebihi 10% ya, maka tidak lolos kita klik. Dan penjelasannya kalau misalkan lolos, kekurangan objek hanya 2%. Artinya kan lolos ya. Berarti penjelasan hasil evaluasi kualitasnya kita tuangkan di sini. Lalu di bagian quantitative result. Di bagian quantitative result ini kita diminta hasil kuantifikasinya berapa. Tadi kan kita menulis value-nya 2% ya. Kita tulis aja 2, value type-nya persen gitu ya. Kalau ada error statistik kita isi ya. Atau kalau ada unit misalkan unit jumlah kesalahannya dalam bentuk apa ini kita isi. Kalau tidak diketahui ya bisa dikosongkan. Seperti itu. Nah, ini saya mengisi satu buah subelemen. Barangkali untuk data lain itu ada beberapa elemen kualitas ya sesuai dengan spesifikasi produknya. Di spesifikasi produk katakanlah ada 4 ya, misalkan ada completeness omission, ada format konsistensi atau topological konsistensi dan lain-lain. Maka report-report itulah yang harus diisi di dalam sebuah metadata. Seperti itu. Ya. Jadi data quality kita sudah isi ya, sudah lengkap informasinya, sudah boleh dibilang lengkap lah. Nah, kita bisa isi nih untuk data-data atau informasi-informasi lain. Contoh di bagian extend misalkan ya. Extend ini cakupan ya, supaya user tahu seberapa luas sih cakupannya di peta gitu ya. Kita bisa klik new extend ya. Lalu kita pilih kita isi dulu di sini secara deskripsi saya mau katakan wilayah Bogor. Di sini saya ketik wilayah Bogor. Lalu ada new bounding box. Nah, bounding box ini menggambarkan titik paling barat, titik paling timur, titik paling utara, titik paling selatan dari sebuah data. Contoh di sini saya sudah persiapkan ya, atau saya beri contoh dulu dalam data ini ya. Ini saya punya data batas administrasi skala 25.000 wilayah Jakarta. Artinya kita harus tahu nih titik paling kanan atau titik paling utara, titik paling timur, titik paling barat, titik paling selatan, titik paling utaranya berapa. Kita melalui ArcMap ataupun QGIS kita bisa ketahui ya. Saya di sini bisa melihat gitu kan. Di sini berapa sih luasnya? Nah, kita kan sudah ketemu nih ya artinya. Titik paling utara, titik paling selatan, titik paling timur, titik paling barat. Jadi, teman-teman semua harus mengetahui dulu nih, titik paling luarnya itu seperti apa sehingga nanti dihasilkan kotak. Kotak seperti ini yang menggambarkan dia batas paling paling luarnya itu di mana. Dan itu digambarkan melalui extend ya. Nah, di sini untuk wilayah Bogor saya sudah punya nih, saya sudah catat wilayah paling paling baratnya west ya. Itu berapa? Saya ketik di sini, saya tulis ya. Wilayah paling baratnya berapa, lalu paling timurnya juga saya isi. Lalu paling selatannya juga saya isi. South ya, kita isi. Lalu paling utaranya pun saya isi. Seperti itu. Jadi cari dulu titik-titik terluarnya lalu kita catat dan kita masukkan. Nah, di sini selanjutnya ada extend content resource. Nah, ini biar pertanyaan, apakah extend ya atau cakupan yang dideskripsikan di koordinat-koordinat ini itu menggambarkan datanya. Di dalamnya itu ada data yang kita maksud. Karena iya, maka kita klik checklist. Seperti itu.
Nah, di sini ada vertical extend kalau kemudian di datanya itu dapat diketahui titik paling rendah dan titik paling tinggi dari data tersebut itu berapa. Misalkan, di sini di wilayah Bogor titik paling rendahnya itu adalah 150 meter dan titik paling tingginya itu, adalah, 500 meter, misalkan ya, seperti itu. Di sini ada temporal instant extend, kita bisa klik juga. Nah, ini menggambarkan informasi, tanggal itu cakupan waktunya seluas apa ya. Ini bisa satu buah tanggal, kita bisa masukkan, apakah dia apa, tahun 2015 atau kalau tidak diketahui itu ya apa, berarti belum bisa diisi gitu. Baiknya diisi, ya kalau ada informasinya. Kita sudah mengisi extend, maka kalau kita lihat di bagian depan, dari depan ya, ini kita sudah mengisi semua, ya. Lalu di bagian citation kita sudah mengisi judul. Nah, di bagian metadata kita sudah mengisi detail. Nah, ada satu lagi, beberapa lagi yang bisa kita tambahkan yaitu metadata konteks ya. Nah, ini metadata konteks ini kita bisa tambahkan nih. Karena tadi saya sudah isi produsen dan wali datanya ya, siapa. Jadi metadata kontak ini minimal 2, ditulis kontak produsen dan wali datanya. Karena dalam hal ini wali data di BIG adalah Rahman Rifai ya, yang ini. Kita load, dia custodian, lalu Ade Komara. Kita load juga. Dia sebagai owner. Owner itu adalah produsen data, custodian itu wali data. Lalu selanjutnya ada point of contact juga untuk di bagian resource ya. Jadi ini ada kontak di bagian metadata, ada point of contact di bagian resource. Kita bisa isi juga nih, ya. Sama isinya kita kita tambahkan dulu. Tadi ada Rahman Rifai, kita load. Lalu ada Ade Komara, kita tambahkan juga load. Ya, custodian dan owner selalu ada 2. Kita sediakan informasi kontak bagi pengguna nanti. Nah, jika sudah selesai, maka kita bisa klik save. Ya. Nah, metadata yang tadi masih kosong, ya, metadata yang tadi masih kosong, itu sekarang sudah terisi lengkap ya. Sudah terisi lengkap, setidaknya lengkap ya, lebih lengkap. Sebenarnya bisa semakin dilengkapi lagi, tapi ini setidaknya sudah lebih lengkap dan menggambarkan informasi di dalamnya. Ya. Kalau mau menambahkan lagi kita bisa klik edit gitu ya. Atau ada kesalahan gitu ya, kita bisa perbaiki. Lalu kita klik save lagi. Seperti itu. Ya, informasi yang sudah ada. Ini extend nih yang tadi kita isi. Ada resource point of contact, kita isi juga. Ya. Resource maintain, resource constraint nih. Yang tadi awal kita isi. Semuanya sudah masuk ke dalam metadata ini. Termasuk link ya. Link yang tadi kita masukkan. Ya, ada ya. Nah, ini boleh dianggap ini sudah selesai sesuai dengan informasi yang tersedia. Maka kita klik export. Export ya. Supaya kita bisa mendapatkan format XML-nya. Ya, kita bisa mendapatkan format XML-nya. Nanti setelah mendapatkan format XML itu bisa kita jadikan sebagai CSW. CSW itu adalah Content Service for Web, ya. Katalog Service for Web CSW itu. Jadi kita buat dulu XML-nya. Ya, source-nya sudah benar, translatornya juga sudah benar. Nah, output filenya kita bisa simpan ya. Misalkan saya mau simpan di D dengan nama yang sama dengan nama identifier-nya. Ya, identifier-nya tadi adalah RBI 5000 2015 Bogor. Seperti itu. Jadi nama filenya dengan file identifier-nya sama.
Jangan lupa tambahkan XML di belakangnya. Klik save dan klik OK. Nah, dia akan mengekspor nih. Nah, dia sudah komplit, kita bisa close. Nah, kita bisa buka. Nah, dia sudah muncul nih XML-nya. Kita buka dengan Notepad ya. Kita buka dengan Notepad atau dengan Notepad lah cukup. Nah, ini XML hasil akhirnya ya. Ini alamat sudah masuk semua ya, ada Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Semua yang kita isi tadi sudah masuk. Seperti itu. Jadinya inilah hasil akhir yang diharapkan kemudian dapat dibuat oleh penyelenggara IG ya. Bahu-membahu antara produsen dan wali data. Sehingga kita bisa mendapatkan semua metadata untuk semua datanya. Jadi demikianlah cara membuat metadata menggunakan R-Katalog. Semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.